Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين المسلمات إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan dan waktu serta kesehatan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa tegakkan dan teguhkan kita tegak dan teguh di atas iman dan Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka di antara cara untuk mengokohkan diri kita adalah dengan thalabul ilm, belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu kitab Allah wa ilmu sunnah Rasulullah SAW. Baik itu akidah maupun ibadah maupun akhlak, sejarah, sirah nabawiyah dan yang lainnya. Maka kita himbau bagi para ikhwan, teruslah hadir di majelis-majelis ilmu. Dengan kita belajar, kita tahu mana kekurangan kita. Tapi kalau jarang mencari ilmu, jarang duduk di majelis ilmu, maka sungguh waktu yang kosong tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya 4 perkara. Yang pertama, wa an syababihi, tentang waktu mudanya, fima afna atau ablah, di mana ia habiskan waktu muda itu. Apakah dihabiskan di lapangan atau dihabiskan di kafe atau dihabiskan dengan hal yang sia-sia atau dihabiskan untuk belajar ilmu agama, ibadah. Maka ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi katakan, sab'atun yudhilluhumullah yaumal qiyamati tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang dibesarkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum beruntung bisa hadir di majelis ilmu. Sebab banyak orang berpoya-poya, orang sudah azan masih main bola. Maka beruntung pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Siapa yang mewujudkan tauhid, menyempurnakannya, membersihkannya, maka dia akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kita sudah masuk ke hadis dari Husain rahimahullah taala tentang hadis syarat orang yang akan masuk surga yang 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun, mereka tidak minta diruqyah.
tidak minta dijampi. Wala yaktawun, tidak minta diobati dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak pesimis dengan suara burung atau semisalnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dia hanya bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas pada malam ini makna keseluruhan dari athar dan hadis tersebut. Yasifu lana Husain bin Abdurrahman, yaqul al-muallif hafizahullah taala, penulis mengatakan semoga Allah menjaga beliau, Husain ibn Abdurrahman menceritakan kepada kita hiwaran, dialog, percakapan fi majlis Sa'id bin Jubair, di majlis salah seorang tabi'in, Sa'id ibn Jubair, bimunasabati inqidadi kaukabin fil lail, bertepatan dengan atau berhubungan dengan jatuhnya meteor tadi malam. Jatuhnya meteor tadi malam, yaitu di zaman beliau. Fa akhbarahum Husain, maka Husain memberitakan annahu syahada inqidadahu, Husain pun menyaksikan meteor itu jatuh pada malam tersebut. Li'annahu lam yakun hina idzin naima, karena Husain saat itu tidak tidur. Beliau dalam keadaan salat. Illa annahu khafa, hanya saja beliau takut, an yadhunnal hadirun, yang hadir menyangka annahu ma ra'an najma, beliau tidak melihat bintang yang jatuh itu atau meteor yang jatuh. Illa li annahu yusalli, hanya saja saat itu beliau sedang sholat. Di malam itu beliau tidak tidur, sedang sholat, ya, dan dia tahu meteor yang jatuh. Fa arada an yadfa'a nafsihi hama ta'abbudin lam yaf'alhu, maka beliau ingin menolak dari dirinya atau menjaga dari dirinya sangkaan ibadah yang tidak diperbuat sebagaimana adatnya para ulama salaf fi hirsihim alal ikhlas, untuk selalu ikhlas. Artinya waktu Husain sedang sholat ini tidak diberitakan dirinya sholat. Beliau katakan, inni lam akum fi sholat, aku tidak sholat katanya. Padahal beliau sholat, namun khawatir menampakkan ibadahnya. Tetapi saya sedang digigit oleh kalajengking katanya. Ulama salaf disembunyikan ibadah mereka, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis di saat sepi, di saat sunyi. Bukan seperti orang sekarang, nangisnya kapan? Di depan syutingan baru dia nangis, ya, di syuting baru nangis. Padahal Nabi mengatakan di antara 7 yang diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat siapa? Rajulun dzakarallah khalian, seorang yang berzikir kepada Allah khalian, sepi-sepi, sembunyi-sembunyi. Fafadat ainah, maka kedua matanya mencucurkan air, atau air matanya bercucuran. Nah, ini Husain menyembunyikan salatnya. Maka dia mengatakan, ya, saya tadi malam lihat, tetapi bukanlah saya dalam keadaan salat katanya. Hanya saja saya itu digigit, padahal beliau salat. Tetapi beliau tidak mau menampakkan ibadahnya karena ingin mendapatkan keikhlasan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa akhbara bis sabab al haqiqi, maka Husain memberitakan sebab yang sebenarnya kenapa dia bangun. Wa annahu bisababi isabatin hasarat lahu, karena ada musibah yang menimpanya, kejadian yang menimpa beliau. Fantaqala al-bahthu ila as-su'al amma sana'a hiyala tilkal isabah, maka Sa'id ibn Jubair bertanya, apa yang kamu perbuat tatkala engkau digigit oleh kalajengking tersebut? Fa akhbara annahu alajaha birruqyah, maka Husain bercerita, saya mengobatinya dengan jampi. Jampi sudah saya jelaskan,
Nabi bersabda, la'anallahu al-aqraba. Allah melaknat, semoga Allah melaknat kala jengking. La tad'u nabiyyan wala musalliyan illa ladaghathu. Tidak dibiarkan nabi maupun orang salat pasti digigit namanya kala jengking. Maka siapa yang ditimpa atau digigit kala jengking, ambilkan air, campurkan garam, kemudian bacakan qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baik. Fasalahu Sa'id. Maka Sa'id bin Jubair bertanya, apa dalil yang syar'i terhadap perbuatanmu yang menjampi itu? Apa dalilmu menjampi wahai Husain? Fadzakara lahul hadits al-warida an Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyah. Maka Husain membawakan hadis. Hadisnya apa? La ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada jampi kecuali apabila terkena ain atau terkena gigitan binatang yang berbisa. Itu dalilnya. Fasawwabahu fi amalihi bid-dalil. Lantas Sa'id ibn Jubair membenarkan perbuatan Husain. Ya, sudah bagus perbuatanmu karena engkau berbuat sesuai dengan dalil yang sampai kepadamu. Lalu Sa'id ibn Jubair dzakara lahu halatan, disebutkan baginya suatu keadaan ahsan mimma fa'al, lebih baik daripada menjampi. Apa itu? Wahya taraqi ila kamalit tauhid, meningkat kepada kesempurnaan tauhid, bitarkil umur al-makruhah, meninggalkan perkara-perkara makruh, ma'al hajati ilaiha, padahal kita membutuhkannya. Tinggalkan perkara makruh di saat kita membutuhkan. Naik ke derajat tauhid yang lebih tinggi. Tawakkulan 'ala Allah, bersandar, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka halatis 70 al-alf alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala 'adzab, seperti orang-orang yang dijanjikan surga, 70 orang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Hayat wasafahum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mensifat yang 70 itu bagaimana? 70.000 ya. 70.000. 70.000. Bagaimana sifat mereka? Yatrukuna ruqyah. Mereka meninggalkan jampi. Maka oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain dalam Riyadhus Shalihin, ada seorang wanita yang terkena jin, yang dirasuki oleh jin. Maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni suri'tu." Ya Rasulullah, saya kena dengan jin. Maka ya ruqyahlah aku ya Rasulullah. Minta dia ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "In sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autu laki." Kalau engkau mau bersabar, engkau dapat surga. Tetapi kalau engkau tidak mau, maka aku doakan kepada Allah. Ya Rasulullah, asbir. Lebih baik saya sabar ya Rasulullah, tidak usah jampi saya. Tidak usah doakan saya kepada Allah. Walakinni kushiftu. Tetapi ya Rasulullah, kalau saya terkena dengan rasukan jin itu, di saat itu suka terbuka aurat saya, kata perempuan ini. Oh, kalau begitu saya doakan engkau supaya jangan terbuka auratnya saja. Dan dia bersabar. Maka ini apa? Darajatul kamal. Derajat yang lebih tinggi. Ditinggalkan jampi. Wal kay, ditinggalkan berobat dengan besi panas. Tahqiqan lit tauhid, untuk menyempurnakan dan membersihkan tauhid, supaya berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khuduna bis-sababil aqwa, dan mengambil sebab yang lebih kuat. Wa huwa tawakkul 'ala Allah, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini sebagian mengatakan, ya, hatta berobat enggak usah. Pokoknya tawakal saja sudah, serah sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena minta jampi itu kan berobat termasuk, katanya. Maka apa? Serah saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
wa lam yas'alu ahadan ghairahu syai'an minar ruqyah fama fawqaha. Tidak pernah orang-orang tersebut yang 70.000 itu minta jampi kepada siapapun. Dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak minta apa-apa. Baik itu jampi fama fauqaha atau lebih dari jampi tidak minta. Tawakal saja sudah, serah saja sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia penjelasan dari hadis tersebut. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Siapa yang membenarkan, menyempurnakan tauhidnya masuk hisab tanpa azab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiq tauhid. Dalam hadis ini penjelasan sedikit tentang bagaimana mewujudkan tauhid, yaitu bentuknya tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada siapa-siapa. Wa thawabi dzalika 'inda Allah, dan bagaimana ganjarannya? Ganjarannya akan dimasukkan surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pertanyaan, tidakkah bertentangan dengan sabda Nabi? Tadawau fa innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala ma'hu shifa. Berobat kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan pasti ada obatnya. Ini tidak bertentangan. Ya, ini tidak bertentangan sama sekali. Ya, tidak bertentangan. Kenapa? Karena di sini sebagian menjelaskan perintah ini bukan wajib untuk berobat itu. Tapi lebih utama dia itu bersabar dan tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekiranya dia itu berobat tidak menjadi masalah. Ya boleh, sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh. Ya, boleh dia berobat. Tetapi ya, sebagian menjelaskan bukanlah dia perkara yang harus, yang wajib dia berobat. Hadza huwa. Baik. Ma yustafadu minal hadits, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, fadilatus salaf. Keutamaan para salaf. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wa annama yarawnahu minal ayat as-samawiyyah la yu'addunahu 'adah. Apa-apa yang mereka lihat dari tanda-tanda yang di langit, mereka anggap bukan hal yang biasa. Jatuh meteor bukan hal yang biasa. Terjadi sesuatu bukan hal yang biasa. Bal ya'lamun annahu ayatun min ayatillah. Mereka meyakini dan mengetahui itu merupakan tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang sekarang justru melihat dengan bintang dan semisalnya, dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau para ulama salaf atau orang-orang salaf atau orang-orang terdahulu dari a'immah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya, mereka melihat tanda yang di langit itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hirsus salaf 'alal ikhlas. Semangat para salaf untuk selalu ikhlas. Wa syiddati ibti'adihim an riya, dan mereka sangat jauh dan menjauhkan namanya riya itu. Dia tidak menyebutkan dirinya salat, tapi disebutkan saya itu sedang digigit oleh kalajengking. Yang ketiga, talabul hajah ala sihhatil madhhab atau talabul hujjah, meminta dalil ala sihhatil madhhab, untuk menunjukkan kebenaran pendapat yang kita ambil, wa inayatus salafi bid dalil, dan perhatian ulama salaf terhadap dalil. Jadi tatkala Husain menjampi, ditanya oleh Said, apa dalilmu menjampi ini? Maka Husain membawakan dalil, ini dalil saya. Harus seperti itu kita beragama, para ikhwan, para jamaah. Beragama dengan dalil, bukan dengan pendapat. Yang keempat, masyru'iyatul wuquf inda dalil. Disyariatkan berhenti pada dalil, wal amalu bil ilm, dan mengamalkan dalil tersebut. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan. Siapa yang beramal sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia, maka sungguh dia telah berbuat baik. Tetapi waspada, beramal tanpa dalil, beramal tanpa bukti. Adapun orang beramal dengan dalil, ini sudah bagus. Ternyata nanti dalilnya lemah, dia harus siap tinggalkan yang lemah, ambil yang kuat.
Yang kelima, tablighul ilm bi talattufin wa hikmah, sampai menyampaikan ilmu dengan kelembutan dan dengan hikmah, dengan dalil, dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang keenam, ibahatur ruqyah, boleh menjampi, cuma minta itu derajatnya makruh. Jampi sendiri boleh, sebagaimana Rasulullah SAW menjampi dirinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man istata'a ayyam fa'akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu memberi saudaranya manfaat, laksanakan. Yaitu jampi saudaranya. Yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdalu minhu. Membimbing orang-orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal. Padahal Husain ini tidak minta dijampi loh para jamaah. Dia sendiri yang menjampi dirinya. Maka itulah sebabnya saya katakan ada sebagian para ulama menjelaskan hatta sesuatu yang dibolehkan, disyariatkan, yaitu seperti berobat atau menjampi itu, ada lebih afdal daripada itu, yaitu apa? Tawakal itu. Ini dia nggak minta, ini Husain ini, ya, dia tidak minta, ya, dia menjampi dirinya. Qaid. Irsyadu man akhadha bi syai'in masyru' ila ma huwa afdal minhu. Membimbing seseorang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada yang lebih afdal. Yang kedelapan, fadilatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haitsu 'iradat alaihi al-umam. Keutamaan nabi kita alaihi salatu wassalam yang mana Allah perlihatkan dia semua umat. Ya. Allah perlihatkan nabi kita semua umat di hadapan beliau. Ini tentunya tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tukang palak, tukang ramal, tukang tenung, ya, dia melihat barang yang hilang dari bejana, masukkan air, masukkan bunga. Ini adalah tipuan setan semuanya. Tidak benar. Nabi SAW katakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, satu kebaikan atau satu kebenaran dicampur adukkan dengan 100 kebohongan. Bisa saja tukang tenung itu benar pada suatu ketika, tetapi lebih banyak bohongnya. Nabi yang bilang demikian ini. Jangan pernah mencari alasan. Oh, tapi kan benar katanya. Ya. Sekarang mana kita percayai? Nabi atau tukang tenung ini? Nah, kita milih sekarang. Mau percaya tukang tenung atau percaya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kesembilan, annal anbiya mutafawituna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu berbeda-beda jumlah pengikutnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang tidak ada. Yang ke-10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Hadis ini membantah orang-orang berdalil dengan banyaknya orang. Ini kita banyak berdalil. Mana nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, yang banyak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang sedikit ini bawa ke nih Wahabi namanya. Hadis ini membantah. Kenapa? Nabi punya 2 pengikut, Nabi punya 3 pengikut, Nabi punya antara 3 sampai 9 pengikut. Nabi tidak ada pengikutnya. Nabi ini kelasnya bukan manusia biasa, Nabi. Ya. Kemudian wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fi. Hadis ini membantah orang-orang yang berdalil kebenaran itu dengan banyaknya pengikut, dan kebenaran itu hanya berkisar pada jumlah yang banyak, bukan pada jumlah yang sedikit. Ini sekaligus bantahan terhadap demokrasi. Ya. Suara terbanyak, ini dalil membantahnya. Baik. Yang ke-11, annal wajib ittiba'ul haq wa in qalla ahluhu. Kewajiban seorang muslim mengikuti yang benar meskipun sedikit yang mengikuti dia. Jangan lihat pengikut, tapi lihat dalil. Ya. Yang ke-12, fadilatu Musa alaihi salam wa qaumih. Keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, yang mana di antara para nabi beliau termasuk yang banyak pengikutnya. Yang ke-13,
fadilatu hadhil ummah wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabihim sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan umat ini, sesungguhnya umat inilah paling banyak umat yang mengikuti nabinya. Nabi Musa banyak, tetapi Nabi Muhammad lebih banyak. Ke-14, fadilatu tahqiqit tauhid wa thawabih. Keutamaan menyempurnakan tauhid, membersihkan tauhid, dan pahala tauhid terdapat di dalam hadis ini. Yang ke-15, ibahatul munadharah. Boleh berdialog fil ilm, dalam masalah ilmu, wal mubahatsah, ya, saling keluarkan pendapat fi nususis syara', dalam dalil-dalil syar'i, lil istifadah, untuk mencari faedah, wa izharil haq, dan menampakkan kebenaran. Artinya bahthul masail, membahas suatu masalah, hadapkan di depan para ulama, ya, bagaimana menurut dalil. Boleh, seperti Husain dengan Sa'id ibn Jubair. Taib. Yang ke-16, umqu ilmi salaf. Jadi ini yang boleh munadharah, berdialog dengan dalil, mengeluarkan yang hak, mencari yang hak, bukan debat. Ya. Sekarang ada orang gila debat. Ya. Itulah adalah syiarnya ahlul bidah. Syiarnya orang-orang menyimpang, bukan syiarnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang ke-16, umqu ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Lima'rifatihim, karena mereka tahu, annal madhkurina fil hadith, orang-orang yang disebut dalam hadis 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, lam yanalu hadhil manzilata illa bi'amal. Mereka tidak dapatkan kedudukan tersebut melainkan dengan amal, baru bisa didapat. Dengan amal. Yang ke-17, hirsus salaf 'alal khair wal munafasah 'alal a'malis salihah. Semangatnya para salaf untuk berbuat kebaikan dan berlomba-lomba untuk beramal saleh. Nah, kita pun demikian, para ikhwan, para jamaah. Semangat beramal, semangat thalabul ilm. Jangan hadirnya sekali sepekan malam Selasa saja. Semangat terus. Ya, tetapi apa? Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah. Setiap amal itu punya masa semangat. Walikulli syirratin fatrah. Setiap masa semangat itu pasti akan ada masa luntur dan malas. Wa man kanat fataratuhu ila sunnati faqad ihtada. Siapa lunturnya, lemasnya, malasnya tetap di atas sunnah, untung dia. Tetapi siapa yang longsor dari tauhid menuju syirik, dari sunnah menuju bid'ah, maka apa? Faqad halak, binasa yang seperti ini. Jadi seandainya kata lemas, kendor, ya, luntur, tetaplah di atas sunnah. Jangan kendor bukan di atas sunnah. Maka ini celaka yang kendor bukan di atas sunnah ini. Ini waspada para ikhwan. Pasti itu, pasti. Ya, Nabi katakan demikian. Setiap amalan ada masa tenggang semangatnya. Setelah masa tenggang semangat itu ada masa kendornya, malasnya, mundurnya. Tapi mundurnya masih tetap di atas sunnah, alhamdulillah, masih beruntung. Tapi kalau mundur dari sunnah menuju bidah, celaka orang seperti ini. Ya, waspada. Baik. Kemudian yang ke-18, anna tarqa ruqyah wal kay min tahqiq tauhid. Meninggalkan jampi dan berobat dengan besi panas, ini termasuk menyempurnakan tauhid, membersihkan tauhid. Yang ke-19, talabud du'a minal fadil fi hayatih. Boleh meminta doa dari orang yang mulia tatkala hidup. Seperti Ukasyah minta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya termasuk 70.000 tersebut." Nabi mengatakan, "Engkau termasuk di dalamnya." Boleh. Yang ke-20, ilmun atau alamun. Alamun, tanda
min a'lami nubuwatihi, di antara tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu akhbara anna Ukasyata minas sab'in alladziina yadkhuluna jannata bila hisabin wala 'adzab. Yang mana Nabi memberitakan Ukasyah bin Mihsan termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Bagaimana beliau? Faqutila syahidan. Beliau terbunuh syahid. Fi hurubir riddah, tatkala memerangi orang-orang yang murtad. Tentunya ini di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Yang ke-21. Fadilatu Ukasyah ibn Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan Ukasyah. Ukasyah termasuk 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ke-22, isti'malul ma'arid, menggunakan ma'arid, sindiran, samaran, wa husni khuluqih, dan akhlak Nabi yang baik. Yang mana orang kedua mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya juga. Nabi tidak mengatakan engkau bukan termasuk mereka, tapi Nabi katakan, oh sudah keduluan sama Ukasyah, sehingga yang kedua ini tidak terlalu kecewa. Yang ke-23, saddud dzara'i, menutup jalan, menutup celah, li'alla yaquma man laysa ahlan fayurad. Jangan sampai berdiri untuk mengambil suatu posisi orang-orang yang tidak berhak, akhirnya dia itu ditolak. Yang mana artinya di sini di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka ini yang 70.000 ini akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan syarat apa? Mereka tidak minta dijampi. Kemudian yang kedua, mereka itu tidak berobat dengan besi panas. Kemudian yang ketiga, mereka tidak pesimis dengan suara burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku supaya termasuk mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau termasuk mereka. Datang orang belakangan, ya Rasulullah, doakan aku juga supaya termasuk mereka. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Baik, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Intinya dari dalil ini bahwa itulah syarat mutlak orang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan dalil ini menunjukkan keutamaan orang yang menyempurnakan dan membersihkan tauhidnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, termasuk orang yang membersihkan akidah kita, dengan kita belajar seperti ini. Maka kita masuk ke bab berikutnya, babul khaufi minasyirik, bab takut dari syirik. Jadi orang kurang-kurang tahu tentang ilmu tauhid bisa jatuh dalam syirik, para ikhwan. Bagaimana tidak? Nabi mengatakan asyirku akhfa min dabibin namlatis sauda. Syirik itu lebih samar dari jalannya semut hitam. Belalang saja enggak dengar kita bagaimana jalannya, apalagi semut. Semut bedang, tetes bedang. Ya. Semut hitam di mana? Ala sofatin sauda, di atas batu hitam. Kemudian di mana? Di tengah malam yang gelap gulita. Coba, tetes bidang, batu bidang, kelam bidang. Maka sahabat kaget, takut, khawatir, ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Kemudian setiap malam sebelum tidur kita dianjurkan membaca qul ya ayyuhal kafirun, karena itu membersihkan kita dari dosa syirik dan kesyirikan. Baik, babul khaufi minasyirik, bab takut dari syirik. Wa qalillahi azza wa jalla, dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa
ayat 40 ayat 48. Coba dilihat lagi dalam Al-Qur'an nanti, karena di sini ada 2 nomor. 116 kemudian 48. Memang 2 ya, dalam 2 tempat. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian juga dalam ayat yang lain, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik, haram baginya masuk surga. Kemudian dalil yang lain, waqala Khalil alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku ya Allah dan keturunanku, jangan sampai kami menyembah patung. Baik. Munasabatul bab li kitab tauhid. Apa hubungannya bab takut dari syirik dengan kitab tauhid? Apa hubungannya takut dari syirik dengan kitab tauhid? Al-Musannif rahimahullah, penulis, lamma dzakara tauhid, tatkala menyebutkan tauhid, keutamaannya dan penyempurnaannya, nasaba an yadhkur al-khawf min diddihi wa huwa asy-syirk. Maka sangat tepat beliau menyebutkan takut dari lawan tauhid, yaitu syirik. Liyahdharahul mu'min, supaya orang beriman waspada dan takut, wa yakhafahu ala nafsihi, dan khawatir dirinya terjangkiti dengan perbuatan syirik. Ingat, ya, orang yang aman dari syirik bisa jatuh dalam syirik. Sebagaimana orang yang aman dari tipu daya Allah bisa jatuh dalam tipu daya Allah. Orang yang aman dari munafik bisa jatuh dalam nifaq. Allah berfirman, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang rugi. Sahabat orang paling takut kepada nifaq. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu setiap kali bertemu dengan Hudzaifah, yang namanya Hudzaifah karena dia yang membawa rahasia Nabi yang disimpan oleh Nabi kepada beliau, nama-nama orang-orang munafik. Maka apa yang terjadi? Setiap bertemu dengan Hudzaifah, Umar selalu bertanya, wahai Hudzaifah, apakah Nabi pernah menyebut aku di deretan orang-orang munafik? Umar ini, yang mana Nabi katakan kalau dia berjalan dari suatu gang, setan minggir di gang sebelah. Jalan satu gang, setan minggir dari gang sebelah. Nah, beliau takut. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Kashfus Syubuhat menjelaskan demikian. Jadi tidak ada yang merasa aman dari nifaq kecuali orang-orang munafik. Maka kita jangan aman dari syirik, karena syirik ini samar sekali. Taib. Al-khawf, apa arti khawf? Khafa yakhaf, ay tawaqqu makruh. Khawatir akan suatu musibah atau bencana. Wa huwa diddul aman. Khauf ini lawan dari aman. Takut berarti aman. Asyirk, syirik, sarfu syai' min al-ibadah li ghairillah, memalingkan sedikit saja ibadah kepada selain Allah. La yaghfiru ayyushraka bihi, ay la ya'fu an 'abdin. Allah tidak memaafkan hamba yang bertemu dengannya dalam keadaan beribadah kepada selain Allah. Maka waliyadzubillah, sudah buang sudah azimat-azimat itu para jamaah. Buang sudah ilmu-ilmu kebal, ya, buang semuanya. Ya, jangan mengira dengan kita kebal kita abadi. Coba saya tanya, ada enggak orang kebal tuh sampai sekarang hidupnya? Enggak ada. Ceritanya saja kebal, sudah mati semua. Ya. Buang, jangan sampai dibawa mati, jangan. Kalau bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa itu, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni dosa kita, waliyadzubillah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, ay yaghfiru ma duna syirk min adz-dzunub, dan Allah ampuni di bawah daripada syirik itu. Jadi syirik ini nomor 1. Ya, paling tinggi derajatnya. Maka di bawah-bawahnya itu ada harapan. Liman yasha,
tetapi bagi yang dikehendaki untuk diampuni dari hamba-hambanya. Hasba fadlih, tergantung karunia Allah, wa hikmatih, dan hikmah Allah. Maka selain dari berbuat syirik, mati membawa dosa tersebut, ini namanya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah? Kalau Allah mau maafkan langsung, lolos surga. Tetapi kalau tidak mau dimaafkan, cuci dulu di neraka. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sepekan, 2 pekan. Yang jelas sehari itu sama dengan 50.000 tahun. Ya, ada. Al-Khalil Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa arti Khalil? Alladzi balagha a'la darajatil mahabbah, yang telah sampai ke derajat kecintaan yang paling tinggi, maka dikatakan Khalil. Ya. Kalau Habib, ini kekasih biasa. Ya. Tapi kalau Khalil, itu sudah paling tinggi sudah. Maka Nabi kita apa? Khalilullah. Ya. Khalilur Rahman. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam alladzi ittakhadahu Allah khalila. Ini maksud dalam ayatnya adalah ya Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah jadikan dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wajnubni wa baniya, ay ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayzin ba'idin an dzalik. Ya Allah, jauhkanlah aku, patung itu di seberang, aku di seberang. Patung di seberang, saya dan anak keturunan saya di seberang. Artinya jauhkan. Al-asnam, apa sonam? Wa huwa makana manhutan ala suratil bashar. Yang dikatakan sonam itu adalah yang dibentuk dalam bentuk manusia. Itu namanya sonam. Au ala surati ay hayawan, atau dalam bentuk hewan. Itu namanya sonam. Karena nanti ada namanya wathan. Apa itu wathan? Selain daripada itu, kesamaannya sama-sama diibadahi selain Allah. Perbedaannya, kalau sonam dibentuk dalam bentuk makhluk. Adapun wathan seperti kubur, disembah selain Allah, kubur itu namanya wathan. Hadza. Baik. Makna ayat yang pertama, Allah memberitakan dengan berita yang pasti, inna, sesungguhnya. Ya, ini taukid, penguatan, annahu la yaghfiru li'abdin, Allah tidak mengampuni seorang hamba, laqiyahu, yang bertemu dengannya, wa huwa musyrikun bihi, dalam keadaan menyekutukannya. Liyuhadziruna minasyirik, Allah ingatkan kita ini supaya kita menghindari perkara kesyirikan. Wa annahu yaghfiru ma duna syirik minadz-dzunub, dan Allah mengampuni selain dari syirik, dari dosa-dosa yang lainnya, bagi yang dikehendaki untuk diampuni. Tafaddulan wa ihsana, karena karunia Allah dan kebaikan Allah. Jadi kalau ada orang matinya mabuk tapi bertauhid, ya, matinya mencuri, maling, tapi masih bertauhid, maka bagaimana? Masih ada harapan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saleh 5 waktu di masjid terus, tetapi apa? Dia jadi jubir untuk ke kubur, juru bicara, ke kubur, mati waliyadzubillah, dalam keadaan dia ya sebagai perantara ke kubur dan semisalnya, ke makam-makam keramat. Na'udzubillah waliyadzubillah. Tidak ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berat. Ya. Ini perbandingan para jamaah, bukan berarti boleh ya berbuat haram, zina, mencuri. Ini perbandingan jeleknya. Ya. Baik. Li'alla naqnuta min rahmatillah, supaya kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Ayat yang kedua, sesungguhnya Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah an yaj'alahu huwa, supaya Allah jadikan dia wa banihi, dan keturunannya,
fi janibin ba'idin an ibadatil asnam, jauh dari beribadah kepada patung. Wa an yubaida bainahu wa bainaha, supaya patung itu jauh-jauh dari dia dan keturunannya. Li'annal fitnata biha 'azimah, namanya patung ini fitnahnya besar para jamaah. Sekarang modern. Bagaimana? Ya, mungkin terlalu berat, terlalu lama bikin patung, cukup dengan foto jadi. Maka foto di mana-mana, foto wali Songo. Nah, tambah lagi foto Abu Bakar, foto Umar, Utsman, Ali. Kemudian tasbihnya, di lehernya luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ini semuanya sarana kepada syirik itu. Dan ini sebab pertama syirik di muka bumi yang terjadi pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, ini hati-hati para jamaah. Hati-hati ini terlalu banyak beredar di negeri kita yang berkaitan dengan foto guru, gambar guru, patung guru. Waspada ini. Baik. Li'annal fitnata biha 'azimah. Namanya patung ini fitnahnya besar. Wala ya'manul wuqu'a fiha, dan tidak aman, bisa-bisa jatuh kita di dalam. Tidak ada jaminan kita selamat. Maka waspada ini. Lantas kita berbaik hati dengan mengatakan, ini kan guru kita. Ini kan orang alim seperti ini. Dia saksikan tatkala hidupnya, subhanallah. Bukan dia menjadi hujjah, bukan dia menjadi dalil. Yang menjadi dalil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi melaknat. Dan Nabi sebutkan manusia yang paling keras siksaannya hari kiamat al-musawwirin, yaitu orang yang menggambar ini, membuat makhluk-makhluk bernyawa. Apalagi itu orang alim, orang saleh yang mana bakalan dikeramatkan oleh pengikutnya, maka sungguh lebih besar lagi dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Munasabatul ayatani lil bab. Apa hubungan dua ayat ini dengan bab takut dari syirik? Ayat yang pertama menunjukkan syirik itu dosa paling besar. Siapa yang mati di atasnya la yughfar lahu, Allah tidak ampuni. Wa hadza yujibu lil 'abdi shiddatal khauf min hadza dzam alladhi hadza sya'nuhu. Hal ini menjadikan seorang hamba sangat takut dari dosa ini yang begini bahayanya. Mati membawanya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun 1000 orang sikirkan dia tiap malam, enggak mempan. Besar corongnya, nalkin dia, enggak mempan. Kebahaya. Tapi sekarang antum bertauhid, enggak ada yang nyolati. Surga. Surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mati syirik, waliyadzubillah. Kemudian wal ayatul tsaniyah, ayat yang kedua, tadullu ala anna Ibrahim khafa syirka. Nabi Ibrahim takut akan syirik atas dirinya sehingga dia berdoa kepada Allah untuk diselamatkan dari syirik. Fama dhannu bi ghairihi. Maka bagaimana dengan kita selain dari Nabi? Tentu kita harus lebih waspada. Fal ayatani tadullani ala wujubil khaufi minasyirik. Maka kedua ayat ini menunjukkan wajibnya seorang muslim takut dari kesyirikan. Jadi kalau Nabi saya takut, kemudian bukan sekedar Nabi biasa, ulul azmi, kemudian lebih daripada itu apa? Imamul Hunafa, imamnya orang-orang bertauhid. Yang di saat beliau menentang Raja Namrud yang mana beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya orang beriman di muka bumi di saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ditentang kesyirikan, dibakar. Seperti itu, tetap dia takut kepada apa? Kepada perkara syirik ini. Bagaimana kalau kita ini? Maka harus lebih takut dan waspada. Demikian mungkin ikhwan, ini yang bisa kita ambil pada malam ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri saya dan semua kaum muslimin dan muslimah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.